Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1736 Kamu banyak bicara. Kata-kata Hua Hongyu dipenuhi dengan mesiu. Semua orang hanya akan sedikit terkejut jika mereka mendengarnya dari orang lain karena ini adalah provokasi publik. Tapi ketika itu datang dari Hua Hongyu, itu hanya lebih mengejutkan. Kadang-kadang, persaingan antara wanita hanya akan lebih ketat dan kejam daripada pria, dan Hua Hongyu jelas cemburu. Bagaimanapun, Yue Weiwei telah membuat banyak orang bingung dengan kecantikannya saat dia naik ke atas panggung sebelumnya, dan Hua Hongyu dikenal sebagai wanita tercantik di kota domain surgawi. Bahkan jika dia tidak terganggu olehnya, tidak dapat dihindari baginya untuk tidak bahagia, belum lagi dia sangat peduli dengan reputasi itu. Sejak Yue Weiwei muncul, dia bisa merasakan bahwa perhatian padanya semakin berkurang. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Yue Weiwei adalah wanita tercantik di kota domain surgawi, dan ini tentu saja membuat Hua Hongyu sangat marah. Yang paling penting, bahkan seseorang yang sombong seperti dia harus mengakui bahwa dia lebih rendah dari Yue Weiwei dalam hal kecantikan. Inilah mengapa dia menonjol ketika dia melihat Lin Yun dan Yue Weiwei akan meninggalkan panggung. Semua orang di sekitarnya terdiam dan menahan nafas. Ini karena tidak ada yang menyangka permainan ini setelah pertarungan yang menakjubkan dalam musik Dao. Setelah mereka tertegun sejenak, mereka semua memasang tatapan ceria. Semua orang tahu apa yang Hua Hongyu coba lakukan, jadi mereka penasaran bagaimana reaksi peri mendalam. Sementara itu, tatapan Lin Yun berubah menjadi dingin saat dia menatap Hua Hongyu. Tetapi tepat ketika dia akan menanggapi, Yue Weiwei memegang tangannya dan tersenyum, kakak perempuan itu benar. Maafkan aku karena telah mengecewakan kakak. Kami adalah, temukan kami di Google. Hal ini membuat wajah Hua Hongyu berubah karena sikap Yue Weiwei membuatnya merasa jijik, dan dia tidak bisa melampiaskan kebencian yang terpendam. Dengan tatapan dingin, dia melanjutkan, karena kamu tahu malu, mundurlah jika kamu masih punya muka. Kata-katanya membuat Yue Weiwei mengerutkan alisnya. Tepat ketika dia akan menyanggah, sebuah suara dingin bergema di sampingnya, lalu apa hubungannya denganmu? Kamu pikir kamu siapa? Wanita tercantik di kota domain surgawi. Kau benar-benar tidak tahu malu. Ketika tatapan semua orang beralih ke tempat suara itu berasal, mereka melihat bahwa itu berasal dari Lin Yun, yang berdiri di samping Yue Weiwei, dan tatapannya acuh tak acuh. Lin Yun sudah ingin menanggapi ketika dia awalnya menanyai Yue Weiwei. Tapi karena dia tidak menginginkan wajah apapun, Lin Yun secara alami tidak akan memberikannya. Semua orang terkejut saat melihat Lin Yun. Wajah orang-orang dari Aula Bunga Seribu Bunga itu jelek karena Hua Hongyu mewakili mereka sekarang. Mengejeknya di depan umum sama saja dengan menamparkan wajah Aula Bunga Seribu Bunga. Belum lagi mereka tidak bisa menemukan masalah dalam apa yang dikatakan Hua Hongyu. Lagi pula, peri mendalam dipromosikan ke babak berikutnya ketika dia tidak melakukan apa-apa di atas panggung. Lagi pula, peri mendalam dipromosikan ketika dia bahkan tidak melakukan apapun di atas panggung. Murid Myriad Flowers Hall berkata, jangan membuat dirimu terlihat seperti badut. Master Pavilion belum mengucapkan sepatah kata pun, jadi menurutmu siapa Myriad Flowers Hallmu? Lin Yun berkata dengan hawa dingin melintas di pelupuk matanya. Ketika Hua Hongyu melihat keganasan Lin Yun, dia tersenyum. Inilah yang ingin dia lihat, mereka kehilangan ketenangan. Dia tersenyum dan dengan sedih berkata, kau benar. Saya tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apapun jika kepala paviliun Nirwana Surgawi belum mengatakannya. Saya hanya belak-belakan, dan saya minta maaf kepada Tuan Muda Lin Xiao. Saya tidak berniat mengincar Anda. Enyahlah. Lin Yun tidak bisa diganggu untuk bermain dengan Hua Hongyu. Dia melihat ke arah kelompok Aula Bunga Seribu Bunga dan berkata, jika Aula Bunga Seribu Bunga tidak senang, saya menyambut semua tantangan. Dao bela diri atau dao musik, saya menyambut tantangan apapun. Weiwei, ayo pergi. Ketika dia mengatakan itu, dia mengabaikan ekspresi tidak sedap dipandang dari Aula Bunga Seribu Bunga dan pergi dengan Yue Weiwei. Hal ini membuat Yue Weiwei tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Kakak laki-lakinya, Lin Lin, sombong, tapi dia menyukainya. Lingkungan menjadi hening, dengan semua orang menatap Lin Yun dengan tidak percaya. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa melihat Lin Yun secara normal karena orang ini terlalu sombong.
Ketika Lin Yun dan Yue Weiwei kembali, Yan Tianchen menatap tak berdaya ke arah Lin Yun karena yang terakhir ini sombong seperti biasanya. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara merendah. Lin Wan dan Luo Sui menatap Lin Yun tetapi tidak marah. Murid-murid mereka dipenuhi dengan rasa iri dan kekaguman ketika mereka melihat Lin Yun, dan mereka menyadari bahwa ada alasan mengapa Lin Yun bisa menarik perhatian peri mendalam. Tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang mungkin memiliki keberanian yang sama dengannya, melindungi Yue Weiwei di depan umum dan bahkan berani menantang seluruh aula bunga 1001. Tidak ada orang yang sombong seperti dia. Bagaimanapun, bahkan mereka yang bisa melakukannya akan merasa keberatan, tetapi Lin Yun tidak bisa diganggu. Karena mereka ingin menggertak Yue Weiwei, tidak perlu bagi Lin Yun untuk memberi mereka wajah dan hanya menamparkan mereka di depan umum. Panggung Nirwana berlanjut setelah kejadian ini. Lin Yun memperhatikan seorang pria saat dia berdiri di samping Yue Weiwei, dan orang ini adalah seorang jenius tanah suci. Dia adalah Qin Hao dari Sekte Api Surgawi. Dia gagah, dan kultivasinya mencapai alam pulsa naga tingkat ke-9. Popularitasnya sama sekali tidak kalah, bahkan ketika dia dibandingkan dengan Li Yuxi. Asal mula naga di tubuhnya sangat besar, seperti matahari yang terik. Lin Yun memperhatikan orang ini karena dia merasakan permusuhan yang datang dari Qin Hao ketika dia menegur Hua Hongyu sebelumnya. Ketika para jenius dari Tanah Suci mulai bermunculan, pertempuran di panggung Nirwana menjadi semakin sengit. Semua orang dapat dengan jelas merasakan teror dari para jenius Tanah Suci, dan fenomenon dari musik mereka memancarkan tekanan yang luar biasa. Mereka dapat merasakan rasa dingin mengalir di tulang belakang mereka ketika mereka melihat bagaimana para jenius Tanah Suci menyapu panggung. Ini karena mereka terlalu menakutkan. Bahkan ketika kepala paviliun mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menggunakan kultivasi bela diri mereka, semua orang dapat merasakan betapa kuatnya para jenius Tanah Suci ketika mereka menanamkan asal-usul naga mereka dengan musik mereka. Lin Yun memberikan perhatian khusus pada para jenius Tanah Suci. Ini karena mereka tidak hanya jenius dalam dao musik tetapi juga dao bela diri. Paling tidak, banyak dari mereka yang berada di peringkat nadi naga. Sederhananya, mereka sama dengannya. Fokus utama mereka adalah pada dao bela diri. Tapi perbedaannya adalah bahwa orang-orang ini mengandalkan kekerasan. Bahkan jika mereka memahami nada suci agung, pencapaian mereka dalam dao musik tidak dapat dibandingkan dengan para jenius dao musik yang sebenarnya. Hal ini membuat para jenius dao musik merasa kesal, tetapi mereka hanya bisa menahannya karena mereka tidak melanggar aturan. Belum lagi mereka adalah jenius Tanah Suci. Jadi siapa yang berani mempertanyakan mereka? Ketika senja tiba, putaran pertama perjamuan Nirwana berakhir, dan hanya 300 orang dari 10.000 orang yang berhasil lolos ke babak berikutnya. Dalam banyak ronde, panggung telah kosong bahkan sebelum juri dapat mengumumkan hasilnya, terutama mereka yang memiliki jenius Tanah Suci. Mereka sombong, dan tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Ketika kepala paviliun Nirwana Surgawi berdiri, semua orang dengan cepat berdiri. Kepala paviliun tersenyum, mari kita anggap ini hari ini. Malam ini, anak saya, Ying Tian, akan mengadakan perjamuan untuk menerima semua orang di sini. Akan ada anggur klan naga untuk kalian nikmati malam ini. Kita akan lanjutkan besok. Mata semua orang berbinar-binar karena kegembiraan ketika mereka mendengar tentang anggur klan naga. Ini karena wine klan naga sangat langka, namun mereka bisa menikmatinya hari ini. Ketika malam tiba, tuan muda dari paviliun Nirwana Surgawi, Jiang Yingtian, sudah menunggu di sana. Dia mengangkat cangkirnya dan berkata, putaran pertama perjamuan Nirwana telah berakhir di sini hari ini, dan kalian semua adalah para jenius dao musik di alam Kunlun. Di masa depan, mungkin ada seseorang yang telah memahami nada naga ilahi di antara kalian. Jadi jangan lupakan perjamuan hari ini. Saya bersulang untuk semua orang di sini. Lin Yun juga minum dengan semua orang, dan anggur klan naga itu lezat seperti biasa. Tapi dia sudah terbiasa dengan itu, jadi dia tidak merasa itu sesuatu yang istimewa. Apa yang dikatakan Jiang Yingtian benar. Semua orang di sini adalah seorang jenius dalam musik dao, dan pasti akan ada seseorang yang akan memahami nada naga ilahi di antara mereka saat zaman keemasan tiba. Ini mungkin adalah tujuan paviliun Nirwana Surgawi, untuk berteman dengan orang itu sejak dini sehingga mereka akan mendapat manfaat di masa depan. Anggur klan naga benar-benar luar biasa. Fondasi paviliun Nirwana Surgawi benar-benar mengejutkan. Bai Yunfei dari paviliun salju terbang tersenyum sambil meneguk secangkir anggur. Memang, pemandangan di paviliun Nirwana Surgawi sangat indah, dan ini adalah pengalaman yang membuka mata.
Tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai alam surgawi. Perjamuan itu ramai, dan banyak orang berbagi pertemuan yang tak terlupakan dan peristiwa baru-baru ini di alam Kunlun. Banyak orang menyebutkan catatan naga biru, dan para jenius tanah suci telah menerima berita bahwa catatan naga biru akan segera muncul. Zaman keemasan akan datang pada saat itu, dan era naga suci akan menyambut waktu yang spektakuler. Di bawah pengamatan Lin Yun, dia menyadari bahwa tokoh utama dari perjamuan ini adalah para jenius tanah suci. Setelah mereka adalah mereka yang berasal dari 3 dari 4 rumah musik, Bai Yunfei, Di Qiyu, dan Hua Hongyu. Di luar domain tandus kuno, 6 tanah suci di kehancuran timur adalah Sekte Dao Surgawi, Gunung Phoenix Ilahi, Sekte Api Surgawi, Sekte Ming, Paviliun Dao Ilahi, dan Sekte Petir Segudang. Bahkan jika mereka adalah jenius Dao musik, mereka masih menjadi pusat perhatian di perjamuan ini. Adapun yang luar biasa di antara mereka, seperti Li Yuxi, dia secara alami menjadi protagonis sejati dalam perjamuan ini. Bahkan para jenius tanah suci pun terlihat pucat jika dibandingkan dengannya. Karena kita sangat bahagia hari ini, izinkan saya memainkan sebuah lagu untuk semua orang. Li Yuxi tersenyum. Bagus. Semua orang secara alami memberikan dukungan mereka karena Li Yuxi ingin bermain untuk semua orang. Jika tidak ada pengecualian, ada kemungkinan besar Li Yuxi akan menjadi yang pertama di Nirvana Banquet. Paling tidak, mencapai 3 besar seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Jadi semua orang secara alami memberi Li Yuxi wajah. Kudengar peri mendalam mahir menari. Aku ingin tahu apakah kamu bisa bekerja sama dengan laguku. Li Yuxi tersenyum saat dia menatap Yue Weiwei dengan api berkobar di dalam pupil matanya, dan dia sama sekali tidak menghiraukan Lin Yun. Tuan Muda Yuxi, saya yakin Anda tidak tahu bahwa peri mendalam tidak hanya mahir dalam menari, tetapi keterampilan menarinya luar biasa. Jika peri mendalam bersedia menari, itu pasti akan menjadi hal yang menyenangkan. Siapa tahu, kita mungkin bisa menyaksikan tarian 9 peri surgawi yang legendaris. Hua Hongyu tersenyum. Benarkah begitu? Semua orang langsung menjadi lebih tertarik saat mereka melihat Yue Weiwei. Mereka tidak sabar untuk melihat penampilan Yue Weiwei. Kamu banyak bicara, kata Lin Yun, dengan dingin menatap Hua Hongyu sambil meletakkan cangkirnya di tanah. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Hua Hongyu tersenyum. Lin Yun mencibir dan melemparkan anggur di cangkirnya, memercikkan anggur ke wajah Hua Hongyu. Hal ini langsung membuat sekelilingnya terdiam dan menatap Lin Yun dengan tidak percaya. Bab 1737 Danau Bulan Ganda 1. Weiwei, ayo pergi. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Lin Yun berkata dan berdiri. Yue Weiwei mengangguk di sampingnya, dan dia juga perlahan berdiri. Lin Xiao. Saat mereka berdiri, Hua Hongyu berteriak. Dia hampir menjadi gila karena kemarahannya. Ini adalah perjamuan Paviliun Nirwana Surgawi, dan semua orang di sini adalah seorang jenius Dao musik. Ada juga para jenius dari Tanah Suci, termasuk Tuan Muda dari Paviliun Nirwana Surgawi. Tapi Lin Yun tidak memberikan wajah padanya dan menyiramkan anggur padanya. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka terkejut saat melihat Lin Yun. Mereka tidak pernah menyangka dia begitu biadab, dan ini terlalu kejam. Emosinya sedikit terlalu busuk. Banyak orang dengan tidak senang mengerutkan alis mereka pada adegan ini karena tindakan Lin Yun tidak ada bedanya dengan seorang barbar. Seseorang seperti dia bisa mewakili Paviliun Wewangian Surgawi. Sepertinya Paviliun Wewangian Surgawi benar-benar menurun. Bai Yunfei berkata dengan jijik sambil meneguk anggur di cangkirnya. Seseorang mendarat di samping Hua Hongyu dan membantunya membersihkan diri. Orang ini adalah Qin Hao dari Sekte Api Surgawi. Itu adalah rahasia yang setengah dirahasiakan untuk semua orang di sini bahwa Hua Hongyu adalah wanitanya. Qin Hao sudah sangat marah ketika Lin Yun menegur Hua Hongyu sebelumnya, tapi dia tidak bisa diganggu oleh orang barbar itu. Tapi Lin Yun kali ini terlalu berlebihan. Aku baik-baik saja. Hua Hongyu tersenyum. Saat amukan api berkobar di dalam pupil matanya, Qin Hao mengangkat kepalanya. Lin Xiao, kemarilah dan minta maaf. Jika tidak, aku tidak akan membiarkan masalah ini selesai. Dia memiliki kekuatan yang menakutkan dan merupakan seorang jenius dari Sekte Api Surgawi. Sekarang dia sangat marah, dia memancarkan aura yang menakutkan dengan asal naganya yang mendidih. Tatapannya terpaku pada Lin Yun, terlihat seolah-olah dia akan meluncurkan serangannya pada saat berikutnya jika Lin Yun berani mengucapkan sepatah kata pun. Para jenius dari Sekte Dao Surgawi, Sekte Ming, Gunung Phoenix Ilahi, Paviliun Dao Ilahi,
dan Sekte Petir Segudang memandang Lin Yun dengan penuh ketertarikan pada murid-murid mereka. Bahkan Jiang Yingtian, yang berada di kursi utama, mengerutkan alisnya, dan dia khawatir tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Bagaimana jika saya menolak? Lin Yun dengan tenang menatap Qin Hao tanpa rasa takut pada pupil matanya. Kamu pasti sudah menjadi orang mati jika kita tidak berada di paviliun Nirwana Surgawi. Orang barbar sepertimu berani bersikap sombong. Kami membiarkanmu meminta maaf dengan memberimu kesempatan. Seorang pemuda berkata sambil minum. Orang ini adalah Zhang Ying, seorang jenius dari Paviliun Dao Ilahi. Paviliun Dao Ilahi terkenal dengan rune spiritual mereka, yang secara alami berarti murid-murid mereka memiliki kultivasi mental yang mengerikan. Berdasarkan kultivasi mental Zhang Ying yang menakutkan, dia adalah kandidat populer untuk mendapatkan yang pertama selama perjamuan Nirwana ini. Saudara Zhang benar. Chen Jun dari Sekte Petir Myriad berkata, menurunkan cangkirnya. Jika kita tidak berada di perjamuan Nirwana, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk masuk ke tempat ini. Membiarkan peri mendalam tampil seharusnya menjadi kehormatan bagi paviliun wewangian surgawi Anda. Jika peri mendalam bersedia menari, saya yakin saudara Qin akan memberi saya wajah dan menghentikan masalah ini. Li Yuxi dari kultus Ming berkata dengan matanya terpaku pada Yue Weiwei. Mendengar apa yang dikatakan Li Yuxi, Qin Hao tertegun sejenak. Wajahnya berubah, tapi dia tidak bisa membantah kata-kata Li Yuxi. Dengan itu, hanya Gunung Phoenix Ilahi dan Sekte Dao Surgawi yang merupakan satu-satunya di antara 6 tanah suci yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adapun 4 tanah suci lainnya, mereka semua bergandengan tangan untuk menekan Lin Yun. Bagaimanapun, mereka adalah para jenius dari tanah suci dan secara alami akan bersaing di antara mereka sendiri. Ini karena mereka berada dalam lingkaran yang sama. Bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan pribadi, mereka tidak akan membantu orang luar. Adapun beberapa ratus orang di perjamuan itu, tak satu pun dari mereka yang berani tinggal diam karena suasananya terlalu menakutkan. Peri mendalam, bagaimana menurutmu? Li Yuxi bertanya, melihat Yue Weiwei tidak mengatakan apa-apa. Apakah saya akrab dengan Anda? Murid Yue Weiwei bersinar dengan cahaya dingin. Dia jelas tidak senang. Li Yuxi tertegun sejenak ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yue Weiwei sebelum dia dengan marah membanting telapak tangannya ke bawah. Seluruh kecapi patah menjadi 2, dan siapapun bisa tahu betapa marahnya Li Yuxi. Dia adalah seorang jenius dari Tanah Suci, namun inilah yang dia terima ketika dia bertanya dengan sopan. Ini hanyalah sebuah penghinaan baginya. Seperti yang diharapkan dari peri mendalam. Hua Hongyu mencibir dengan sengaja. Diam. Lin Yun dengan dingin menatap Hua Hongyu. Wanita ini kejam dan berulang kali mencoba membuat masalah padahal tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia bisa, Lin Yun pasti sudah memberinya pelajaran sejak lama, dan wajahnya sangat gelap. Kakak Lin. Yue Weiwei memegang tangan Lin Yun. Dia tahu Lin Yun ada di sini untuk garis keturunan naga biru dan mencoba memberitahunya untuk tidak menjadi impulsif. Akan sangat buruk jika dia mengacaukan masalahnya. Hadirin sekalian, bisakah kalian memberi saya sedikit muka dan menghentikan masalah ini? Jiang Yingtian akhirnya tidak bisa terus menonton lebih lama lagi. Jika dia tidak berbicara, perkelahian mungkin akan terjadi di sini, dan seluruh perjamuan Nirwana akan hancur. Li Yuxi memelototi Lin Yun sebelum dia pergi. Ketika dia berdiri, beberapa orang dari Tanah Suci juga pergi. Aku akan memberi tuan muda itu wajah dan tidak menentangmu. Saya harap Anda tidak bertemu dengan saya besok. Kata Qin Hao sebelum pergi dengan Hua Hongyu dan orang-orang dari Aula Bunga Seribu Bunga. Weiwei sepertinya telah menyebabkan masalah untukmu. Yue Weiwei tersenyum. Jangan terlalu yakin tentang itu. Siapa yang tahu siapa yang dalam masalah? Lin Yun berkata tanpa rasa takut dalam nadanya. Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir dia adalah orang yang suka meremehkan hanya karena dia bukan berasal dari Tanah Suci? Qin Hao bahkan mengatakan untuk tidak bertemu dengannya. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata itu? Tuan muda. Ketika Lin Yun hendak pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh ke Jiang Yingtian, terima kasih untuk hari ini. Melihat sekilas akan membuat Anda lebih puas. Dia mungkin tidak takut pada orang-orang itu, tapi dia secara alami harus mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Jiang Yingtian telah membantunya. Lin Yun masih memiliki pengenalan yang jelas tentang siapa musuh dan siapa teman. Jiang Yingtian tersenyum, bisa dimengerti. Saudara Lin tidak perlu khawatir. Tidak ada yang bisa menyentuhmu di paviliun Nirwana Surgawi, dan ayahku menaruh harapan besar padamu. Kepala paviliun memperhatikannya.
Ini bagus karena menunjukkan bahwa perjamuan nirwana tidak memperhatikan latar belakang dan hanya musik Dao. Mereka bermurah hati pada para jenius Dao musik, jadi jika dia bisa menjalin hubungan dengan mereka, itu adalah kabar baik, terlepas dari apakah paviliun nirwana surgawi adalah bagian dari garis keturunan naga biru. Ini adalah kehormatan saya. Lin Yun tersenyum sebelum pergi dengan Yue Weiwei. Murid utama paviliun wewangian surgawi, Yan Tianchen, tinggal sebentar sebelum pergi. Yang lain dari paviliun wewangian surgawi ragu-ragu, tetapi mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal. Lagi pula, mereka belum selesai menikmati anggur di perjamuan ini. Bab 1738 Danau Bulan Ganda 2. Kakak Lin, kamu terlalu impulsif tadi. Yue Weiwei tersenyum, menatap Lin Yun. Aku bukan orang yang impulsif. Aku hanya tidak ingin apa yang terjadi di jalan surgawi terulang kembali. Kau sangat menderita saat itu, jadi kau hanya perlu berdiri di belakangku di alam Kunlun. Kata Lin Yun. Yue Weiwei tertegun saat mendengar Lin Yun menyebutkan jalan surgawi. Saat itu berbahaya bagi mereka berdua, dan Yue Weiwei tidak pernah menghadapi bahaya seperti itu sejak kelahirannya. Kakak Lin, ini masih pagi. Mengapa kita tidak pergi dan mencari pohon tiga nyawa? Yue Weiwei tersenyum, mengingat kembali pikirannya. Oke, Lin Yun mengangguk. Seperti itu, mereka berdua berjalan ke paviliun nirwana surgawi, menikmati pemandangan di sekitarnya. Mereka bertemu dengan banyak pohon kuno di sepanjang jalan, tetapi tidak dengan pohon tiga nyawa yang legendaris. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain bertanya kepada murid paviliun nirwana surgawi tentang lokasi pohon tiga nyawa. Haha, pohon tiga nyawa ada di Danau Bulan Ganda, dan sulit untuk melihatnya di sekitar sini, biasanya. Kalian berdua adalah sepasang kekasih, kan? Kamu bisa berjalan-jalan di Danau Bulan Ganda. Murid paviliun nirwana surgawi tersenyum sambil mengedipkan mata. Murid perempuan di belakangnya mengenakan ekspresi aneh sambil menatap adik laki-lakinya. Tapi dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Namun demikian, Lin Yun memiliki perasaan yang tajam dan bertanya, "Oh, apakah ada yang salah?" Tapi murid paviliun nirwana surgawi itu masih tersenyum, dan dia menjawab, "Danau Bulan Ganda mungkin agak jauh dari sini, tapi pemandangannya bagus, dan tidak banyak orang di sana. Tidak mudah untuk menyeberangi danau. Tapi ada legenda yang mengatakan bahwa jika Anda dapat berpegangan tangan dan mencapai jantung danau, keinginan apapun yang Anda buat akan terkabul dan dapat memastikan bahwa cinta Anda akan langgeng." Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam ketika dia mendengar itu. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres di suatu tempat, tapi dia tidak bisa menjelaskan di mana masalahnya. "Ayo kita pergi dan melihatnya," kata Yue Weiwei, yang membuat Lin Yun menganggukkan kepalanya setuju. "Terima kasih." Keduanya mengucapkan terima kasih sebelum menuju ke Danau Bulan Ganda. Ketika mereka sudah jauh, Lin Yun samar-samar bisa mendengar murid paviliun nirwana surgawi tertawa terbahak-bahak, dan murid yang lain menegurnya. Mereka bahkan mengatakan bahwa akan lebih baik jika mereka bisa memecahnya, dan bahwa Lin Yun adalah seorang bajingan pada pandangan pertama. Seperti yang dikatakan murid itu. Jalan menuju Danau Bulan Ganda sangat terpencil, dan mereka melintasi beberapa gunung sebelum mereka berdiri di depannya. Ketika mereka melihat Danau Bulan Ganda, mata mereka berbinar, dan mereka dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. "Kakak Lin, ini sangat indah." Yue Weiwei berseru. Danau biru jernih itu seperti cermin. Itu tampak seperti batu safir raksasa yang tertanam di tanah. Tapi yang lebih menakjubkan lagi adalah ada dua bulan di danau itu. Salah satunya adalah bulan yang sudah ada di jantung danau, dan yang lainnya adalah pantulan danau di langit. Orang bisa melihat 3 bulan jika berdiri di jantung danau. Tapi yang membuat Lin Yun waspada adalah tidak ada satu orang pun di sana meskipun pemandangannya indah. Jalan di sini mungkin terpencil, tapi hanya butuh waktu bagi seorang ahli alam nadi naga. Ketika Lin Yun dan Yue Weiwei mengangkat kepala mereka, mereka melihat sebuah panggung di jantung danau, dan sebuah kecapi kuno ada di atasnya. Melihat sekilas akan membuat Anda lebih puas. "Kakak Lin, mengapa kita tidak pergi dan membuat permintaan?" Yue Weiwei berkata dengan penuh semangat saat dia melihat ke jantung danau. "Tunggu." Lin Yun menghentikannya, dan dia berkata, "Biarkan aku memeriksanya dengan pedang hati terlebih dahulu." Lin Yun mengaktifkan hati pedang, dan cahaya putih bersinar dari hatinya. Itu berkilauan, tampak seperti berlian yang terukir di hatinya. Hati pedang bisa dianggap sebagai hati bagian dalam, dan Lin Yun bisa melihat banyak detail yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi apa yang dia lihat dengan hati pedang bahkan lebih indah dari mata telanjang.
Ini langsung membuat hatinya tenggelam. Dia bisa melihat sebuah pohon yang indah di dalam bulan di jantung danau. Pohon itu sangat indah, tampak seperti seorang dewi di dasar danau. Karena ada lapisan air danau, dia tidak bisa melihat penampakan sebenarnya dari pohon tiga nyawa dengan hati pedang. Itu tampak seperti ada lapisan kabut yang menutupinya. Ketika dia membuka matanya beberapa saat kemudian, dia berkata, aman. Kita bisa pergi ke sana sekarang. Selain pohon tiga nyawa, dia tidak bisa mendeteksi hal lain dengan pedang hati. Tapi dia tidak menyadari bahwa ketika dia mengaktifkan hati pedang, seorang pria tua membuka matanya di alam rahasia yang tersembunyi di dasar danau. Di depan orang tua ini, ada sebuah medali yang diselimuti petir, melepaskan kilatan petir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, seseorang turun dari langit, dan orang ini adalah Mu Sueling. Lin Yun dan Yue Weiwei terkejut, terutama Yue Weiwei, yang terlihat malu-malu. Seolah-olah mereka tertangkap basah saat melakukan sesuatu yang buruk. Tuci, mengapa kau di sini? Lin Yun bertanya. Aku selalu ada di sekitar dan menyaksikan apa yang kau lakukan di perjamuan. Mu Sueling menjawab. Yue Weiwei tidak terkejut dan tersenyum, kakak senior, ini adalah danau bulan ganda. Kakak Lin dan saya akan membuat permintaan kami. Jika keinginan itu akan terkabul, mengapa tidak ada orang di sini? Mu Sueling bertanya, tanpa perubahan dalam ekspresinya, melihat ke danau. Pertanyaan itu membingungkan Yue Weiwei, dan Lin Yun juga tidak bisa memahaminya. Tepat ketika Lin Yun hendak bertanya, Mu Sueling berkata, danau bulan ganda terkenal di Paviliun Nirwana Surgawi. Alasan mengapa itu terkenal bukanlah karena itu bisa membuat keinginan menjadi kenyataan, tetapi karena hanya dua orang yang benar-benar jatuh cinta yang bisa mencapai hati danau sambil berpegangan tangan. Jika tidak, mereka akan diusir oleh pohon tiga nyawa. Mereka yang diusir adalah mereka yang tidak setia dalam cinta. Tidak heran tidak ada seorang pun di sini. Aku yakin banyak orang yang gagal. Kata Lin Yun. Itu benar. Tidak sembarang orang bisa datang ke sini karena hasilnya akan sangat buruk jika ada yang gagal. Jika itu bajingan. Mu Sueling menatap Lin Yun saat dia mengatakan itu. Ini membuat sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak. Mengapa Mu Sueling menatapnya? Kakak Lin bukan bajingan. Kakak Lin, ayo pergi. Yue Weiwei menoleh ke Lin Yun dan tersenyum polos. Dia bertanya, Kakak Lin, kita tidak akan gagal, kan? Siapapun bisa mengatakan bahwa gadis ini tidak sederhana dengan niatnya. Jangan memaksakan diri. Mu Sueling berkata dengan acuh tak acuh. Satu sisi adalah tatapan menghina Mu Sueling, dan sisi lainnya adalah senyum Yue Weiwei yang tampak naif namun licik. Lin Yun akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak berada dalam posisi yang sulit. Bab 1739 garis keturunan Nagabi. Ketika dia melihat ke Danau Safir, Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam dan tidak terburu-buru untuk menjawab. Sesaat kemudian, dia bertanya, bagaimana tetua suci tahu tentang rahasia ini? Dari buku. Tapi itu tidak bisa dianggap rahasia karena hampir semua murid Paviliun Nirwana Surgawi mengetahuinya. Kata Mu Sueling. Mendengar itu, Lin Yun akhirnya tahu mengapa murid Paviliun Nirwana Surgawi mengenakan ekspresi aneh tadi. Semuanya masuk akal sekarang. Ayo pergi. Lin Yun berkata tanpa ragu-ragu. Dia penasaran dengan pohon tiga nyawa di dasar danau. Ini adalah pohon dewa kuno yang legendaris, dan orang bisa menemukan masa lalu, sekarang, dan masa depan mereka darinya. Ini menandakan bahwa pohon ini menggenggam daur ruang dan waktu. Kakak Lin, kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan kembali. Yue Weiwei tersenyum. Tidak perlu. Lin Yun berkata dengan tegas. Mehm. Ini membuat Yue Weiwei dan Mu Sueling terkejut. Sambil memegang tangan Yue Weiwei, Lin Yun berjalan di permukaan Danau Safir. Saat dia menginjak danau, dia bisa merasakan cahaya hangat menyelimuti tangannya. Betapa indahnya. Yue Weiwei terengah-engah oleh pemandangan yang indah sambil memegang tangan Lin Yun. Langit dan danau berwarna biru. Ketika cahaya bulan dari bulan di danau dan langit saling bertautan, itu menciptakan pemandangan yang indah dan melamun di danau. Hal ini membuat semua orang salah persepsi, tidak tahu apakah mereka berdiri di atas danau atau langit. Pemandangan di sekelilingnya sungguh luar biasa indah, dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Saat mereka perlahan-lahan berjalan di atas danau, riak air akan menyebar di permukaan danau pada setiap langkah, dan riak air akan menyebar dalam bentuk cincin. Ketika Lin Yun berjalan di atasnya dan tidak merasakan bahaya, dia menghela nafas lega karena suatu alasan. Hehe, kakak Lin sepertinya gugup.
Yue Weiwei memegang tangan Lin Yun, dan dia terlihat menawan saat cahaya bulan menyinari kulitnya yang putih. Bukan apa-apa. Lin Yun tersenyum, menenangkan dirinya sendiri. Tapi ketika dia berbalik, wajahnya berubah karena dia melihat sosok yang tidak asing lagi di dasar danau. Itu adalah Su Ziao, yang sudah lama tidak dia temui. Sementara Lin Yun tertegun, dia bisa merasakan gelombang niat membunuh di dasar danau, dan dia bisa melihat cabang pohon yang memukul dengan pedang hati. Sebelum Yue Weiwei bisa bereaksi, Lin Yun memeluknya sebelum menciumnya. Huff! Laki-laki! Mu Sueling mencibir di tepi danau. Saat riak menyebar ke seluruh permukaan danau, sebatang cabang pohon terbang sebelum menghantam ke arah Lin Yun. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan Lin Yun melompat ke langit bersama Yue Weiwei sebelum menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan memotong cabang pohon yang masuk dengan pedang kubah surgawi. Ketika Lin Yun mendarat di permukaan danau lagi, danau itu telah tenang. Di sisi lain, Yue Weiwei merasa sedikit pusing karena ciuman yang tiba-tiba. Pipinya menjadi kemerahan seolah-olah dia sedang mabuk, dan dia menatap Lin Yun, "Kakak Lin, itu terlalu mendadak. Ayo pergi." Lin Yun tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Oke. Yue Weiwei dengan patuh menganggukkan kepalanya sebelum melirik ke belakang tanpa ada yang memperhatikan. Saat riak terus menyebar ke seluruh permukaan danau, cahaya bulan menyinari mereka saat mereka melanjutkan perjalanan. Ketika Lin Yun berhenti lagi, sebuah wajah tiba-tiba muncul di danau sekali lagi. Itu adalah kakak perempuan seniornya di Paviliun Pedang Langit, Ye Xinyan. Melihat wajah ini, Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung karena sudah lama sekali dia tidak melihat Ye Xinyan. "Kakak Lin, apa yang kamu lihat?" Yue Weiwei mengedipkan matanya, dan dia melihat ke permukaan danau. Dia tidak bisa melihat apapun selain cahaya bulan yang menyinari. Bukan apa-apa. Lin Yun akhirnya menyadari bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa melihatnya. Dia kemudian menjentikkan jarinya dengan tangan kirinya dan mematahkan cabang pohon lain yang baru saja keluar dari permukaan danau. "Ayo pergi." Lin Yun tidak butuh waktu lama untuk melihat orang lain di permukaan danau, itu adalah An Liuyan. Wajahnya tenang kali ini, dan dia secara kasar tahu apa yang sedang terjadi dengan danau bulan ganda ini. Tapi di bawah pedang hati, pohon tiga nyawa tidak bisa menyakitinya. Ketika mereka sudah dekat dengan jantung danau, Lin Yun akhirnya menghela nafas lega. Tapi ketika dia menunduk untuk melihat ke permukaan danau, dia melihat wajah yang tidak pernah dia duga, Mu Sueling. Dia bingung kali ini, karena ini tidak masuk akal. Jika wanita-wanita itu sebelumnya memiliki hubungan dengannya, tidak masuk akal jika Mu Sueling muncul. Inilah mengapa dia bingung dan tidak bisa mengetahuinya. Yue Weiwei tersenyum, "Kakak Lin, siapa yang kamu lihat?" "Tidak ada." Lin Yun tersadar dan menginjak jantung danau bersama Yue Weiwei. Cabang pohon yang menyerang mereka juga diam-diam ditarik kembali. Sepertinya tidak ada kesulitan. Lin Yun tersenyum. Di sisi lain, Yue Weiwei tidak percaya saat dia berkata, "Kami benar-benar mencapai jantung danau." "Kamu sudah tahu rahasia danau bulan ganda, kan?" Lin Yun tersenyum. "Kenapa kamu tidak menebak?" Yue Weiwei tersenyum licik. Lin Yun tersenyum, tapi tidak memikirkan hal itu. Duduk di depan panggung, Lin Yun menarik napas dalam-dalam sebelum dia mulai memainkan kecapi. Musik di danau bulan ganda menambahkan suasana tenang ke lingkungan yang melamun. Ketika Lin Yun memainkan kecapi, dia tidak memainkan lagu tertentu. Apa yang dia lihat di sepanjang jalan adalah orang-orang yang penting baginya, dan dia tidak bisa melepaskan mereka dari hidupnya. Terlepas dari siapapun, dia pernah berbagi kenangan indah dengan mereka. Dia merindukan kakak seniornya Xinyan, Su Ziao, dan An Liuyan, yang telah memberikan banyak hal untuknya tanpa mengatakan apa-apa. Adapun Mu Sueling, itu benar-benar tidak terduga, dan dia tidak tahu mengapa dia akan muncul. Apa itu cinta? Hati Lin Yun berangsur-angsur menjadi berantakan saat wajah Su Ziao, Yue Weiwei, An Liuyan, dan Ye Xinyan mulai berganti-ganti di dalam pikirannya. Di sisi lain, Yue Weiwei hanya berdiri di sana mendengarkan musik dan dengan lembut meletakkan tangan kanannya di lengan Lin Yun. Saat musik berakhir, Lin Yun merasa sedikit lebih lega. Dia menyadari bahwa keempat wanita itu adalah orang-orang penting dalam hidupnya. Itu menjadi lebih jelas di akhir. Ini berarti kakak Lin pasti sudah memikirkannya dengan matang, kan? Yue Weiwei tersenyum. Menempatkan kedua tangannya di atas kecapi, Lin Yun berbalik untuk melihat ke arah Danau Safir, dan dia berkata, "Ada beberapa hal di dunia ini yang ditakdirkan untuk tidak pernah diketahui. Kakak Lin, Weiwei akan selalu mendukungmu, tidak peduli apa yang kamu pikirkan atau apa yang terjadi."
Yue Weiwei tiba-tiba memegang tangan Lin Yun. Hati Lin Yun berdenyut karena Yue Weiwei sangat brilian, dan dia pasti tahu banyak hal. Bagaimanapun, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan apa yang dia lakukan sebelumnya dari Yue Weiwei, yang jelas merupakan pertanda bahwa dia tidak mempermasalahkannya. Ini tiba-tiba membuatnya merasa rumit. Dia ingin meraih tangannya, tetapi ketika dia melihat tatapan Yue Weiwei seolah-olah dia mengatakan bahwa dia akan berdiri di sisinya apapun yang terjadi, dia tidak bisa menahan rasa sakit hati. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia pantas mendapatkan Yue Weiwei. Sudah larut malam, jadi ayo kita kembali. Lin Yun tersenyum dan menekan perasaan di dalam hatinya. Oke, Yue Weiwei memiliki hati yang teliti dan memperhatikan emosi Lin Yun. Ketika mereka kembali ke tepi danau, Lin Yun tidak bisa menahan perasaan aneh ketika dia melihat Mu Sueling dan memikirkan wajahnya yang muncul di danau pada akhirnya. Dia tersenyum, aku akan pergi dulu. Sampai jumpa besok. Ketika Mu Sueling dan Yue Weiwei pergi, Yue Weiwei melihat siluet Lin Yun sebelum bertanya, kakak perempuan, ada berapa banyak? Mu Sueling hanya mengangkat 3 jari. Melihat ketiga jari itu, Yue Weiwei tersenyum, sepertinya kakak Lin memiliki banyak orang di dalam hatinya. Dia tahu tentang rahasia Danau Bulan Ganda, dan dia sengaja membawanya ke sini. Tapi lambat laun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat prihatin dan berkata, tapi kakak Lin sepertinya tidak bahagia. Meskipun aku tidak keberatan, bagaimana jika dia melakukannya? Mu Sueling menjawab. Kata-kata itu membuat hati Yue Weiwei bergetar, dan dia langsung mengetahuinya. Tetapi ketika dia melihat siluet kepergian Lin Yun, dia tidak bisa menahan perasaan tidak enak padanya. Sambil tersenyum, dia berkata, kakak senior, ayo kita pergi. Kakak Lin masih harus berpartisipasi dalam perjamuan Nirwana besok. Ketika tidak ada orang lain di Danau Bulan Ganda, raungan naga bergema dari dasar danau, dan seekor naga yang diselimuti badai petir muncul dari permukaan danau. Kemudian, naga itu berubah menjadi seorang pria parubaya. Pria parubaya ini tampak berwibawa dan memancarkan aura yang mengerikan. Aura yang dia pancarkan jauh melampaui orang suci manapun. Leluhur tua. Jauh di sana, kepala paviliun Nirwana Surgawi membuka matanya dengan wajah berubah. Dia dengan cepat bergegas dan segera muncul di Danau Bulan Ganda. Ketika dia melihat pria parubaya itu, dia bertanya dengan kaget, Patriark tua, mengapa Anda keluar? Setidaknya sudah 1000 tahun sejak Patriark tua itu muncul. Terakhir kali dia muncul adalah ketika Paviliun Nirwana Surgawi mengalami krisis, dan dia tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya. Pria parubaya itu melihat ke arah tertentu sebelum dia bergumam, Ordo Dewa Angin telah muncul. Wajah kepala Paviliun Nirwana Surgawi berubah ketika dia mendengar itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merendahkan suaranya dan bertanya, apakah Anda yakin tentang itu? Ketika Ordo Dewa Angin dan Ordo Dewa Petir bergabung, itu akan membentuk tanda tertinggi dari garis keturunan naga biru, Ordo Biru Ilahi. Saat itu, ketika gerbang naga dihancurkan, garis keturunan naga biru menyembunyikan diri, dan sudah 100.000 tahun sejak saat itu. Melihat sekilas akan membuat Anda lebih puas. Garis keturunan naga biru memiliki dasar yang kuat karena mereka mengendalikan gerbang naga selama bertahun-tahun. Namun selama 100.000 tahun terakhir, mereka terpecah menjadi berbagai faksi, dan beberapa faksi dihancurkan. Beberapa orang mencoba menyatukan mereka kembali, dan mereka akan menjadi lebih menakutkan daripada tanah suci manapun di dunia jika seluruh keturunan naga biru bersatu. Tapi tidak ada yang memiliki hak yang sah tanpa Ordo Azure Ilahi. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk menyatukan kembali garis keturunan naga biru gagal. Melihat Patriark tua terdiam, kepala paviliun tahu bahwa itu mungkin benar. Setelah terkejut sejenak, kepala paviliun menjadi bersemangat karena banyak warisan dan harta karun dari garis keturunan naga biru yang membutuhkan Ordo Azure Ilahi. Jika mereka bisa menyatukan kembali garis keturunan naga biru, semua orang di Paviliun Nirwana Surgawi akan mendapatkan keuntungan. Siapa itu? Master Paviliun bertanya. Tapi beberapa saat kemudian, kepala paviliun menjawab, itu sebenarnya dia. Anak itu memprovokasi banyak orang, dan dia mungkin akan mendapat masalah besok. Haruskah saya membantunya? Jangan sekarang. Pria parubaya itu menjawab. Karena dia ada di sini untuk perjamuan Nirwana, kita harus melihat apakah dia layak memiliki Ordo Azure Ilahi. Lagi pula, lebih banyak masalah menunggunya di luar sana. Oke. Kepala paviliun mengangguk setelah pertimbangan singkat. Bab 1740 datanglah padaku bersama-sama. Panggung Nirvana dipenuhi oleh orang-orang keesokan harinya.
Setelah kemarin, hanya 300 orang dari 10.000 orang yang tersisa. Ini berarti lebih dari 90% orang tersingkir dalam satu hari, dan siapapun dapat melihat betapa brutalnya perjamuan ini. Tapi tidak diragukan lagi bahwa 300 orang yang tersisa adalah orang-orang jenius yang berdiri di puncak piramida. Tidak diragukan lagi, pertempuran hari ini akan menjadi 100 kali lipat lebih cemerlang dari kemarin. Ketika semua orang datang ke paviliun wewangian surgawi, para jenius dari pasukan lain sudah menunggu. Ketika Lin Yun muncul, dia bisa merasakan beberapa tatapan padanya, termasuk Qin Hao dari Sekte Api Surgawi. Dia tidak repot-repot menyembunyikan hubungannya dengan Hua Hongyu hari ini, dan berdiri di Aula Bunga Seribu Bunga bersamanya, secara terbuka mengungkapkan hubungan mereka. Tapi Lin Yun sama sekali tidak menghiraukan Qin Hao. Pandangannya tertuju pada Li Yuxi dari Sekte Ming. Saat Yue Wei menamparkan wajahnya kemarin, dendam ada di kepalanya. Selain itu, ada juga Zhang Ying dari Paviliun Dao Ilahi dan Chen Jun dari Sekte Petir Miriat yang berdiri di sisi Qin Hao. Mereka berdua menatapnya dengan permusuhan dan bertekad untuk memberinya pelajaran hari ini atas kesombongannya kemarin. Itu terutama untuk Qin Hao, yang ingin mengajari Lin Yun saat itu juga. Tidak lama kemudian, Kepala Paviliun dan Tetua Paviliun Nirwana Surgawi datang. Setelah semua orang membungkuk, Kepala Paviliun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tapi ini menarik perhatian Yue Wei karena dia menemukan bahwa Kepala Paviliun melirik beberapa kali ke arah Lin Yun. Mari kita mulai. Kepala Paviliun tersenyum. Di panggung Nirwana, para tetua mengurutkan daftar mereka yang menang kemarin, dan mereka memiliki potongan batu giok yang melayang di atas mereka. Seorang lelaki tua berkata, hari ini adalah putaran kedua dari perjamuan Nirwana, dan kami akan menentukan 100 orang teratas. Selain itu, saya juga akan menyebut 15 nama yang akan lolos ke babak final. Melalui pertempuran kemarin, para tetua perjamuan Nirwana Surgawi menemukan beberapa orang yang lebih kuat dari yang lain. Bagi mereka, hanya membuang-buang waktu bagi mereka untuk melanjutkan ke ronde kedua karena siapapun akan dikalahkan jika bertemu dengan mereka, dan mereka tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Misalnya, jika mereka yang berpotensi masuk 100 besar bertemu dengan mereka, mereka mungkin tidak akan bisa masuk 100 besar. Setelah sampai sejauh ini, ke-15 orang itu tidak perlu lagi membuktikan diri. Semua orang langsung tahu apa yang dimaksud oleh Master Pavilion. Mereka ingin memilih kandidat unggulan sehingga bahkan yang terlemah di antara mereka bisa masuk ke 30 besar. Li Yuxi, seorang penatua mengumumkan. Tapi tidak ada yang terkejut dengan hal ini, termasuk Li Yuxi sendiri. Chen Jun, Zhang Ying, Qin Hao. Lebih banyak nama dipanggil, dan wajah semua orang berangsur-angsur berubah. Kandidat yang diunggulkan praktis adalah jenius Tanah Suci dan berada di alam pulsa naga ke-9. Selain dao musik, mereka juga memiliki kultivasi bela diri yang kuat. Mereka hampir tak terkalahkan, bahkan di antara mereka yang berasal dari generasi yang sama. Tatapan semua orang perlahan-lahan menjadi redup. Para jenius dao musik secara alami memiliki kerugian yang cukup besar terhadap mereka. Hal ini mudah dipahami. Jika seseorang berkultivasi dalam musik dan bela diri dao secara bersamaan, mereka secara alami memiliki keunggulan yang lebih tinggi daripada mereka yang hanya berkultivasi dalam salah satunya. Belum lagi beberapa orang jenius berhasil memadukan niat bela diri mereka ke dalam dao musik. Ketika para kandidat unggulan dipanggil, putaran kedua Nirvana Banquet secara resmi dimulai. 30 orang akan bertarung di antara mereka sendiri dalam setiap pertandingan, dan 3 orang yang tetap berdiri di atas panggung akan lolos ke babak berikutnya. Kemudian lagi, mungkin hanya ada 1 orang. Nama kakak muda Lin tidak ada dalam daftar. Lin Wan mengerutkan alisnya. Bahkan Luo Sui juga bingung karena setengah dari kandidat diberikan kepada para jenius Tanah Suci, dan Lin Yun tidak ada di antara mereka. Bahkan Yan Tianchen dan Yue Wei tidak termasuk di antara 15. Yan Tianchen mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya, mereka tampaknya terdaftar karena kultivasi bela diri mereka. Ini berarti perjamuan Nirwana telah berubah. Tidak ada garis yang berbeda antara bela diri dan musik dao. Lin Yun tidak peduli tentang itu, dan dia tidak keberatan untuk bertarung 1 ronde lagi. Selama dia cukup kuat, tidak masalah apakah dia adalah kandidat unggulan atau tidak. Ketika dia bertatapan dengan Yue Wei, dia melihat senyuman mekar di wajahnya. Ini membuat Lin Yun tertegun sejenak. Dia menganggukkan kepalanya sebelum berbalik. Dia masih belum pulih dari apa yang terjadi kemarin, dan dia mengalami konflik saat melihat Yue Wei. Dia terus bertanya-tanya apakah dia layak mendapatkan cinta tanpa pamrih dari Yue Wei.
Di sisi lain, Yue Weiwei kecewa dengan senyumnya yang menghilang. Ada penghalang tak terlihat di antara mereka, dan penghalang itu berangsur-angsur menjadi lebih besar. Saat perjamuan nirwana berlanjut, akhirnya giliran Yan Tianchen pada pertandingan ketiga. Ketika Yan Tianchen naik ke atas panggung, hal itu langsung menimbulkan kegemparan. Jika bukan karena penampilan Lin Yun kemarin, Yan Tianchen pasti akan menjadi pusat perhatian. Meski begitu, banyak orang merasa Yan Tianchen, yang bisa mengalahkan Di Qiyu, mungkin lebih kuat dari Lin Yun. Datanglah padaku bersama-sama. Yan Tianchen berkata kepada 29 orang. Semua orang terkejut ketika mendengarnya karena itu adalah pernyataan yang sombong. Setiap orang yang bisa mencapai babak kedua adalah orang yang kuat. Jadi dari mana Yan Tianchen mendapatkan kepercayaan dirinya? Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam karena dia tidak menyadari bahwa Yan Tianchen begitu sombong sebelumnya. Semua orang di panggung nirwana dengan tidak senang memandang Yan Tianchen. Apakah semua orang dari Paviliun Wewangian Surgawi begitu sombong? Yang terpenting, 2 di antara 29 adalah kandidat populer untuk masuk ke dalam 10 besar. Salah satunya adalah Xie Fei Chen, dan yang lainnya adalah Xiao Mingliang. Yang pertama hanya berada di urutan kedua setelah murid utama Paviliun Salju Terbang, dan yang terakhir adalah yang terkuat dari 7 istana indah. Jika bukan karena kultivasi mereka menjadi kelemahan mereka, mereka pasti akan dianggap sebagai kandidat unggulan, dan pencapaian mereka dalam musik Dao sama sekali tidak kalah dengan 15 orang itu. Izinkan saya. Xie Fei Chen berdiri dan menyerbu ke arah Yan Tianchen. Ketika dia berada di udara, dia meniup seruling bambunya dan memanggil kera iblis di belakangnya. Ketika Xie Fei Chen mendekat, orang-orang di sekitar Yan Tianchen merasakan tekanan yang luar biasa dan dengan cepat pergi. Xie Fei Chen sedang bergerak. Mata penonton berbinar, menantikan pertarungan ini. Lagi pula, Yan Tianchen bahkan tidak pernah menggunakan alat musiknya sebelumnya. Jadi semua orang menantikan untuk melihat seberapa kuat Yan Tianchen. Saat raungan binatang buas bergema dari panggung nirwana, raungan itu tumpang tindih dengan musik serulingnya, dan kera iblis besar itu menjadi lebih realistis sebelum mengirim telapak tangan ke arah Yan Tianchen. Namun Yan Tianchen tidak mengalami perubahan di wajahnya. Dia mengeluarkan suling bambu sebelum mengetukkan kakinya ke tanah dan mundur. Ketika musik seruling bergema, seorang jenderal lapis baja merah muncul di belakangnya sebelum bertarung dengan kera iblis. Tidak ada yang mewah tentang musik mereka. Setelah 10 jurus kemudian, mereka berdua saling bersilangan, menyebabkan keributan besar di panggung nirwana. Ketika kedua musik itu berbenturan, gelombang kejut merah yang menakutkan menyapu. Sekilas melihat, akan membuat Anda lebih puas. Detik berikutnya, jenderal lapis baja merah itu membuat lubang di dada kera iblis itu dengan sebuah pukulan. Ketika mereka berpapasan sekali lagi, Xie Fei Chen jatuh berlutut. Ini. Semua orang terkejut saat melihat adegan ini. Xie Fei Chen menopang dirinya di tanah dengan kedua tangannya. Wajahnya pucat, dan dia mengeluarkan darah. Di sisi lain, Yan Tianchen terus memainkan seruling, dan cahaya merah menyapu panggung. Ketika semua orang melihat sosok punggungnya, itu membuatnya terlihat seperti jenderal hantu yang datang dari neraka. Hal ini membuat wajah semua orang berubah, dan lebih banyak orang mulai menyerah atau diusir dari panggung nirwana. Dengan sangat cepat, Xiao Mingliang adalah satu-satunya yang tersisa di atas panggung. Adapun Xie Fei Chen, dia dibawa turun dari panggung oleh rekan-rekannya sesama murid. Angin. Xiao Mingliang meraung, dan dia naik ke langit. Arus udara yang tak terlihat terbentuk menjadi angin 5 warna yang menyelimuti dia dan mengangkatnya ke langit. Hal ini secara bertahap membuat wajah semua orang berubah karena niat angin Xiao Mingliang perlahan-lahan menyatu dengan dao musiknya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun.